Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhroni, NIM 193141109 dari kelas PGMI 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dari analisa saya terkait dengan mortalitas penduduk di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana yang kita ketahui, jumlah angka mortalitas ya di masa pandemi COVID-19 ini jauh lebih meningkat daripada masa sebelum pandemi. Yang sebagaimana yang kita ketahui, virus COVID-19 ini kan sampai sekarang belum ada penangkalnya atau obatnya itu kan belum ada. Ya, semoga virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, data ini saya ambil dari Kompas.com yang diupdate terakhir pada tanggal 8 Desember tahun 2020 pada pukul 16 atau pukul 4 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Ya, dari analisa saya terkait dengan data COVID-19 di Indonesia ini ya. Ini total jumlah yang terkonfirmasi itu ada 586.842. Nah, ini kan sangat banyak sekali. Dan yang dirawat itu ada 85.345. Dan yang meninggal dunia ada sekitar kurang lebih 18 ribuan. Dan yang sembuh itu ada 483.497. Nah, dari angka yang meninggal dunia ini tadi dapat dikatakan bahwa mortalitas penduduk yang ada di Indonesia ini meningkat. Karena apa? Karena dengan pandemi ini mengakibatkan sejumlah 18.000 orang meninggal dunia. Itu baru yang terpapar COVID. Belum lagi orang yang meninggal yang tidak terpapar COVID-19. Nah, ketika ditotal maka akan jauh lebih banyak. Nah, berarti dengan adanya pandemi ini dapat disimpulkan angka jumlah ukuran mortalitas penduduk. Nah, ini jauh lebih meningkat dari masa sebelumnya. Ya, di sini saya juga akan menyampaikan orang yang terpapar COVID-19 ya dari beberapa provinsi. Yang pertama yaitu yang ada di Jakarta. Nah, itu total yang terkonfirmasi virus corona ini ada sejumlah 146.621. Sedangkan yang meninggal dunia itu ada 22.846. Dan yang sembuh ada sejumlah 132.166. Nah, ini yang meninggal ada 2.846. Sedangkan di Jawa Timur itu yang terkonfirmasi dengan jumlah 66.099. Dan yang meninggal dunia ada 4.667. Nah, ini lebih tinggi ya. Kemudian yang sembuh ada sejumlah 57.739. Sedangkan di daerah kita ya, di Jawa Tengah ya, ini yang terkonfirmasi daripada virus corona itu dengan jumlah 61.877. Dengan yang meninggal dunia 2.476. Dan yang sembuh dengan jumlah 42.523. Nah, berita terkini kan di Jawa Tengah itu naik ya, orang yang terkena COVID-19. Ya, semoga kita semua dijauhkan daripada virus COVID-19 ini. Amin. Kemudian yang ada di Jawa Barat yang terkonfirmasi itu dengan jumlah 61.175. Dengan yang meninggal dunia 977. Dan yang sembuh yaitu 50.398. Ya, mungkin cukup itu ya dari analisa saya. Semoga ini menjadikan informasi yang bermanfaat dan semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah dan dijauhkan daripada virus ini. Tetap kita patuhi protokol kesehatan ya,
supaya kita terhindar daripada wabah virus corona ini. Sekian, terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Safitri Hidayatul Waidah, NIM 193141105. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Mengapa persentase kematian akibat COVID-19 di Indonesia tinggi? Tingkat kematian akibat COVID-19 dipercaya berhubungan dengan umur dan penyakit bawaan. Sementara, proses pemulihan pasien dikaitkan dengan kekuatan sistem imun melawan infeksi virus SARS-CoV-2. Negara Indonesia sempat mencapai tingkat kematian tertinggi sekitar 9,11% pada Sabtu 4 April 2020. Saat ini, berdasar data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, angka tersebut menurun menjadi 8%, tapi tetap masih lebih tinggi dibanding angka kematian global sebesar 5,7%. Kemudian, tingkat kematian individu dikaitkan dengan umur dan riwayat kesehatannya. Orang-orang yang rentan terinfeksi COVID-19 dan membutuhkan penanganan khusus adalah kelompok umur tua dan atau penyakit bawaan seperti hipertensi, gangguan jantung, paru-paru, kanker, dan diabetes. Semakin tua umur seseorang, risiko infeksi virus COVID-19 akan lebih berat. Kemudian saya akan menganalisa penyebab tingginya angka mortalitas atau kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Yang pertama adalah faktor individu yang meliputi usia. Secara biologis, penduduk lansia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik. Hal ini dapat menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap penyakit tertentu. Kemudian yang kedua adalah riwayat penyakit. Riwayat penyakit menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyakit bawaan yang dapat membahayakan apabila terjangkit COVID-19. Terdapat lebih dari 35% pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Italia disebabkan oleh diabetes. Sebesar 180.000 setiap tahunnya. COVID-19 ini merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Terdapat anjuran dari pemerintah untuk mengurangi serta mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Pada saat physical distancing, masyarakat dianjurkan untuk tidak berpergian ke tempat ramai seperti pusat perbelanjaan, restoran, pasar, pusat olahraga, sebisa mungkin untuk menghindari penggunaan komuter lain, bus busway, dan transportasi umum yang rentan dengan keramaian. Nah, di sini saya Risa Munawarah, NIM 193141103 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Mbak Safitri tadi mengenai analisa penyebab tingginya angka mortalitas atau kematian akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, teman saya tadi yaitu Mbak Safitri sudah menyebutkan 3 faktor, yaitu faktor individu meliputi usia, riwayat penyakit, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, di sini saya akan melanjutkannya yaitu masuk pada faktor yang keempat, fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Nah, fasilitas kesehatan yang kurang memadai ini juga menjadi penyebab tingginya angka mortalitas atau kematian akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 itu seharusnya memenuhi fasilitas seperti terdapat ruang isolasi, ICU, kemudian ruang perawatan, serta perlengkapan yang lengkap dan terdapat standar ukuran ventilasi.
Tapi faktanya masih terdapat beberapa rumah sakit yang belum memenuhi persyaratan tersebut, seperti contohnya RSUD PD Jaya yang pada tanggal 28 Maret 2020 itu Kepala Bidang Pelayanan Medis di rumah sakit tersebut menyatakan bahwa hanya memiliki persediaan 20 set pakaian Hamzat dan 100 set masker N95. Nah, jumlah alat bantu pernafasan atau ventilator di rumah sakit tersebut itu juga masih minim, hanya terdapat 4 unit saja, serta RSUD PD Jaya itu tidak memiliki ruangan khusus isolasi bagi pasien ODP atau orang dalam pemantauan COVID-19. Nah, kemudian faktor yang kelima yaitu keterlambatan pemeriksaan uji swab. Nah, beberapa rumah sakit yang telah memiliki alat uji swab tersebut menyatakan bahwa keterlambatan pemeriksaan hasil uji swab menjadi penghambat terawatnya pasien COVID-19. Terdapat pula kejadian di mana rumah sakit yang bukan merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 mendapat kondisi pasien dalam pengawasan atau PDP, lalu pihak rumah sakit tersebut memberi rujukan kepada rumah sakit yang memang sebagai rumah sakit rujukan COVID-19, tapi rumah sakit tersebut penuh dan tidak dapat merawat pasien dalam pengawasan tersebut. Alhasil pasien tersebut meninggal. Nah, itu juga menjadi penyebab meningkatnya angka mortalitas di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Nah, kemudian faktor yang keenam itu adalah kurangnya tenaga medis. Nah, tenaga medis kita bisa lihat di Indonesia antara petugas medis dengan pasien COVID-19 itu lebih banyak pasien COVID-19. Nah, selain itu banyak juga tenaga medis yang meninggal akibat tertular atau terpapar virus COVID-19 dari pasien. Nah, itu juga yang menyebabkan angka mortalitas di Indonesia itu meningkat. Nah, dari penjelasan kelompok kami tadi mengenai analisa mortalitas di Indonesia akibat pandemi COVID-19, dapat disimpulkan bahwa memang angka mortalitas di Indonesia akibat COVID-19 itu semakin meningkat dan termasuk atau tergolong tinggi. Nah, ada pula faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka mortalitas di Indonesia akibat pandemi COVID-19 tadi yang sudah disebutkan saya dan Mbak Safitri, yaitu yang pertama tadi karena faktor individu meliputi usia, kemudian riwayat penyakit, kemudian ada kurangnya kesadaran masyarakat, kemudian ada fasilitas kesehatan yang kurang memadai, selanjutnya ada keterlambatan pemeriksaan hasil uji swab, dan yang terakhir itu ada kurangnya tenaga medis. Nah, untuk itu sebagai masyarakat yang baik dan patuh akan himbauan dari pemerintah, sebaiknya kita ikuti anjuran pemerintah dengan mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, dengan mematuhi protokol kesehatan atau himbauan dari pemerintah tersebut, maka kita juga membantu mengurangi angka mortalitas di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.